Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Oke, untuk kesekian kalinya Mang Odoy melihat apa aja sih yang sedang populer kali ini. Ternyata kali ini yang sedang populer dan mungkin trending yaitu pertengkaran gitu ya. Pertengkaran antara Ismi Nur Hidayah dengan eh, Popo Bohai ya. Ini Mang Odoy punya kemarin melihat video Ismi gitu, Tante Ismi, bahwa Tante Ismi ini kelihatannya mempermasalahkan tulisan Popo Bohai di Instagram yang mengatakan bahwa Tante Ismi ini tidak memiliki izin dalam mengupload video TikToknya di YouTube. Tetapi Tante Ismi mengatakan bahwa ia tidak memperoleh izin adalah hal yang wajar karena di setiap YouTube biasanya ada yang namanya reaction gitu. Reaction ini ya semacam ini guys, semacam kritik gitu ya, atau pembahasan mengenai seseorang atau karya seseorang gitu. Tetapi yang menarik ini coba lihat teman-teman. Tuh kan, padahal memang benar ya, kalau misalkan konsep sebuah video itu adalah sebuah karya, harusnya ini harus ada izin. Akan tetapi guys, dalam pergaulan YouTube gitu ya, hal-hal yang namanya itu yang namanya reaction itu hal yang wajar, tidak perlu minta izin. Itu adalah kritik gitu ya terhadap karya, itu karya seni loh guys, yang namanya misalkan ketika si Popo Bohai melakukan gandeng ketika melakukan Starlit, mungkin diperkecil ya. Jadi ketika misalkan seseorang dikritik itu harusnya ya legawa gitu ya. Tapi mungkin di sini Popo Bohai telah melakukan permainannya. Dia berlaku sebagai artis terkenal karena memang dalam dunia seni itu guys ada yang namanya itu performing art. Jadi di sini kelihatannya ya, Popo Bohai ini adalah seorang artis yang pintar guys. Ini dia berlaku sedemikian itu karena untuk seni kelihatannya ya. Sebagian orang menganggap bahwa itu adalah hal yang cari sensasi, dan emang benar, yang namanya cari sensasi itu adalah bagian dari kesenian. Seni adalah juga tidak hanya untuk mencari uang, tidak hanya untuk agama, tidak hanya untuk apapun. Bisa juga seni adalah untuk ego, menaikkan ego, eksistensi. Seseorang berkesenian untuk eksistensi adalah hal yang wajar. Itu adalah mungkin menurut nabisme dalam Mikhail Gagwang ya, mengatakan demikian. Ini coba kita simak lagi perseteruan antara Tante Ismi dengan Popo Bohai ya. Ini masalahnya guys, si Tante Ismi ini selalu berlaku sebagai kayak kalau di film Ghostbuster gitu ya. Dia mengganggu atau mengkritik orang-orang yang berlaku unik di sosial media. Misalkan kemarin dia seolah-olah merasa berhasil telah membuka kedok dari Istaka gitu ya. Dia mengatakan akhirnya kedok Istaka terbuka dan dakunnya itu adalah memang dia ada seorang laki-laki, dan itu seakan-akan menjadi ciri khas, merasa Tante Ismi ini merasa sebagai Ghostbuster gitu ya. Jadi ya apa bedanya ya antara
antara Tante Ismi dengan Ferdinand Paleka. Kalau menurut saya itu adalah hal wajar. Jadi jangan, kalau misalkan mereaction, jangan mengarah ke fisik, tapi lihatlah kelakuannya atau apa ini. Ya berlaku demikian si Bopo Buhai itu, saya rasa itu termasuk ke dalam kesenian, guys. Nah, tentunya kalian merasa heran ya, kenapa yang di sini disebut kesenian? Dalam kesenian itu, apalagi misalkan di seni rupa, dunia seni rupa, hal-hal begini itu adalah hal yang wajar gitu. Kalau di Bandung ini dinamakan dengan seni jeprut, ya. Seni jeprut itu ya seni semacam, kalau di Eropa itu dadaisme gitu ya. Jadi seni anak kecil, seni naif-naifan lah. Nah, itu adalah kesenian, guys. Jadi teman-teman sekalian harus kenal dulu apa itu kesenian ya. Jadi tidak hanya tingkah laku atau berteater itu tidak hanya realisme, tapi ada aliran-aliran tertentu lah gitu istilahnya. Nah, kalau yang Bopo Buhai ini kelihatannya kalau dalam seni performing ini dadaisme atau apa? Bisa juga jeprutisme. Seni gila. Ini adalah hal yang wajar dalam kesenian, guys. Jadi teman-teman Mang Odoy harus pintar-pintar dalam mengkritik orang. Jangan menjudge bahwa ini adalah dia ada seorang pencong atau apa. Tapi lihatlah apakah kamu tertarik dengan performing dari Bopo Buhai. Kalau tertarik ya silahkan lihat. Kalau tidak tertarik misalkan jangan dikritik, tinggalkan aja gitu. Ya. Jadi Tante Ismi juga harusnya sebagai YouTuber yang lebih duluan daripada Bopo Buhai harus bijaksana gitu ya. Biarkanlah makhluk-makhluk ini. Bopo Buhai ini termasuk makhluk terkuat di dunia TikTok, guys. Mang Odoy pernah ngebahas Bopo Buhai bahwa dia banyak diikuti berduet dengan Bopo Buhai dalam karya seninya, seni TikTok tentunya. Ya, coba simak ini perseteruan dia. Tuh. Akhirnya memang benar juga sih. Hmm. Memang ada apa? Ada perkataan-perkataan yang menjurus ke fisik gitu ya. Lucu, guys, si Bopo Buhai ini kalau cara bicaranya juga. Dalam apa seni TikToknya juga dia cuma meler-meler gitu, tapi lucu, banyak diikuti oleh para TikTokers yang lain gitu ya. Memang di dunia sosial media ini hubungannya panjat sosial adalah hal yang lumrah, guys. Seperti Mang Odoy ini adalah review Mang Odoy dalam rangka panjat sosial ya, supaya channel Mang Odoy ini tidak gurem. Jadi si Isminya itu terbawa, guys. Tante Isminya terbawa emosi. Yang mempermainkan emosi di sini yang menang justru adalah Tante Buhai. Bopo Buhai. Nah, di sini Bopo Buhai telah apa? Memukul telak Ismi ini. Jadi secara psikologi ini Tante Ismi down nih, akan tuntutan dari si Bopo Buhai. Jadi kelihatan di sini Bopo Buhai lebih pintar gitu dalam mempermainkan psikologi orang gitu ya. Dia menurut Mang Odoy dia adalah salah satu artis
performing di Indonesia. Jadi gitu guys, menurut Mang Odoy ini adalah sebuah, ntar dulu ya, udah dulu ya, kalau menurut Mang Odoy ini adalah sebuah pertengkaran yang sangat apa ya, tidak perlu lah. Akan tetapi mungkin dengan adanya pertengkaran ini, teman-teman Mang Odoy mengetahui bahwa sifat manusia itu berbeda-beda, apalagi dalam kesenian gitu. Mungkin karena kesenian, pelajaran kesenian di Indonesia tidak sekontemporer di luar negeri, sehingga teman-teman mungkin menghadapi perilaku orang yang seperti pebobohai seakan-akan ya. Jadi seakan-akan hal yang ya guys. Tuh, jadi di sini si Tante Ismi jadi kayak anak Angin lu kapan saja ya. anak Ini kecil sekarang ya. lagi corona, gue bisa hajar lo sampai ke rumah lo. Karena ini menurut Mang Odoy ini Tante Ismi tidak usah, meskipun tahu dia adalah seorang transgender, jangan begitu gitu ya. Kalau menurut Mang Odoy gitu. Jadi jangan ke fisik. Apa itu yang namanya kalau ke fisik itu? Tapi kalau mau lihat Mang Odoy lihat ya, ini si Boboha ini memang seorang perempuan. Cantik kali lo, gue emosi banget sumpah. Kalau itu kayak nenek-nenek Agak ini jadi emosi, kebawa emosi guys. Jadi di sini jelas gitu. yang unggul di sini Diupload masa dihapus, yang bener aja sih ya. Sekarang gini deh, lo meminta bayaran si berapa? itu si apa si Popobohai. Lo DM gue dulu, lo bayar gue dulu, Harus dibayar kan. Hebat. Ini permainan hebat nih dari kalau dari reaction di mana-mana enggak, kecuali kalau kita mau Popobohai. ketemu, mau bikin video konten bareng, reaction dong mah banyak. Yang lain itu dibayar, yang lain itu bayar gue, sampah lo, bang. Lo treat. Ini so cantik banget dasar lo. Ini adalah hal keren ya, akan tetapi menurut Mang Odoy ya, yang begini tidak perlu diumbar-umbar di YouTube lah, tidak menghibur. Baru kali ini konten Tante Ismi jelek begini ya. Kalau menurut Mang Odoy ya. Dan Ismi jangan marah akan kritik dari Mang Odoy ini. Lo jangan macam-macam sama gue bisa datangin lo kapan saja ya. Ini sekarang lagi corona, gue bisa hajar lo sampai ke rumah lo. Aku nggak takut. Lo mau Ternyata hajar si gue bodo amat, nggak Mang takut, Odoy masa rasa cantik banget sumpah. si Popobohai ini orang pintar guys. Emosi banget. Jadi mungkin dia adalah mahasiswa seni atau apapun. Parah. Lu tuh dah nih ya, lu tuh udah banyak hujatan dalam kan dulu perkataan dari kasar, sekolah gak seni sopan, rupa itu tuh UPI pantas aja gitu lu ya, jadi dihujat tahu lo. hal yang begini gitu. Ini termasuk kayak performing gitu dia. Membuat sedemikian ini ada Sedolong performing. itu aku ngelaporin polisi. Udah gini, gue mau clear. Joseph Lo mau Beuys dibayar pernah berapa ya, Pak? Mau minta berkata, setiap bayaran orang berapa? adalah seniman, setiap tempat adalah panggung gitu ya istilahnya. 200.000. Kesenian ini tidak Lo mau terletak pada 200.000 sebuah tapi frame. nggak dihapus ya videonya ya. Tingkah laku kita sehari-hari bagi salah satu seniman, berbagai seniman zaman Oke, sekarang itu gue adalah kesenian. transfer. Jadi memang berat lah kalau kesenian kontemporer zaman sekarang. Ya emang gue mah ngomong Oke sesuai guys, fakta. cukup sekian Netizen dulu juga tahu kalau lu vlog laki. kali ini Mang Odoy tentang Tante Ismi kena batunya antara pertengkaran Tante Ismi dan Ya udah kirimin nomor rekeningnya, lu masa emosi gitu dan dong. akhirnya Biasa aja. kelihatannya Ini direkam kamera Tante lo. Ismi Lu mau masuk membayar kamera lu marah-marah begini, Popobohai. cuy-cuihin gua, bang gua. terus-terusan menginikan nafsunya keduanya ya, kelihatan. Ini dari sini Mang Odoy dapat menyimpulkan bahwa mereka berdua memang adalah seorang perempuan gitu. Bener, sumpah ini dua-duanya perempuan lah. Oke guys, sampai di sini dulu vlog Mang Odoy kali ini. Salam kreatif dari Mang Odoy.